hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi pengantar psikodiagnostik, yaitu wawancara dan alat tes. Namun sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Halo, nama saya Cika Dinana Enggolan dengan NPM 2390030. Di sini kita akan membahas mengenai wawancara dan alat tes pada psikologi. Jadi tidak berlama-lama lagi, langsung saja. Jadi kita langsung saja masuk ke metode wawancara. Menurut Sandberg, pada tahun 1977, interview is a sharing of perspectives and information between two people meeting together. Nah, jadi ini maksudnya adalah wawancara itu adalah bertukar perspektif dan informasi antara dua orang yang sedang melakukan pertemuan. Nah, jadi dalam wawancara itu akan terjadi yang namanya pertukaran pandangan ataupun informasi-informasi antara dua orang yang saling bertemu. Namun, dalam wawancara itu dibutuhkan yang namanya hubungan interpersonal yang baik agar pada saat proses komunikasi verbal ataupun nonverbal itu dapat berjalan dengan tepat dan lancar. Nah, wawancara juga disebut sebagai percakapan dengan tujuan tertentu, karena hal ini disebabkan karena dalam wawancara itu diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mempunyai tujuan tertentu atau arah yang telah ditetapkan. Lalu, dalam metode wawancara terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah waktu. Pada saat menanyakan suatu pertanyaan atau materi tertentu, haruslah terdapat durasi waktu wawancara yang dilakukan. Ini maksudnya pada saat proses wawancara itu menetapkan durasi yang telah ditentukan. Lalu isi wawancara meliputi apa saja yang ingin ditanyakan. Nah, isi wawancara ini berupa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang dimana pertanyaan yang diajukan itu adalah keingintahuan informasi atau informasi yang harus digali. Lalu respon apa yang diharapkan, yang dalam hal ini ada dua kelompok respon. Yang pertama respon terbuka. Nah, respon terbuka ini maksudnya adalah jawaban yang disampaikan itu boleh bervariasi. Nah, biasanya orang yang menjawab ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan respon yang terbaik. Lalu ada yang namanya respon tertutup, jawaban terbatas atas suatu pertanyaan. Nah, pilihan jawabannya hanya ada dua, ya atau tidak, atau bisa saja sudah atau belum. Lalu yang metode yang keempat itu ada umpan balik. Umpan balik ini adalah usaha seseorang untuk memperjelas informasi yang diperoleh. Nah, ada dua teknik umpan balik. Yang pertama itu adalah pengungkapan kembali atau paraphrasing. Apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai. Contohnya, paraphrasing ini, pengungkapan kembali ini memberikan respon terhadap apa yang dia katakan. Ini bisa juga seperti menanyakan dengan lebih spesifik terhadap jawaban yang dia sampaikan. Lalu teknik umpan balik yang kedua, usaha untuk mencari kesamaan persepsi atau perception checking. Nah, maksudnya di sini tuh kita ambil contoh, ada orang interview, kita bikin A dan B sedang melakukan interview atau wawancara. Nah, si A mengatakan, saya lebih suka orang yang pendiam saat bekerja daripada orang yang bekerja kelihatan sibuk dan banyak tanya, namun hasilnya tidak memuaskan. Kalau si pendiam tadi bekerja memuaskan. Nah, umpan baliknya si B ini responnya adalah saya juga. Dia mengatakan saya juga lebih suka orang yang kerjanya itu pendiam namun hasilnya memuaskan daripada orang yang kerja kelihatan sibuk dan banyak tanya namun hasilnya tidak memuaskan. Itu adalah contoh umpan balik untuk mencari kesamaan persepsi. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, wawancara itu dibagi dalam beberapa jenis. Jenis yang pertama itu adalah wawancara untuk aplikasi organisasi atau industri. Nah, ini maksudnya adalah wawancara seleksi, menyeleksi penerimaan TNI Polri atau wawancara penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan industri atau bank atau lain sebagainya. Lalu wawancara untuk aplikasi klinis. Nah, wawancara dalam hal ini maksudnya terjadi percakapan antara klien dengan dokter atau perawat atau bidan. Jadi contohnya ini adalah saya seorang dokter, contohnya dengan ada seorang klien. Nah, biasanya wawancaranya seperti ini. Si dokter akan menanyakan
keluhannya, bagaimana sakitnya, sudah berapa lama mengalami gejala ini, gejala itu, seperti itu. Wawancara dalam hal klinis. Lalu ada wawancara untuk aplikasi riset. Ini misalnya di bidang riset atau survei. Lalu ada riwayat hidup. Nah, riwayat hidup atau latar belakang kehidupan itu digunakan sebagai suatu proses perkembangan dalam jangka panjang yang terjadi dalam suatu kurun waktu kehidupan seseorang. Nah, jadi para peneliti Kenniston dan Sandberg pada tahun 1963, mereka mengemukakan beberapa jenis yang termaksud dalam riwayat hidup. Yang pertama itu menelusuri tema kehidupan seseorang. Yang kedua itu menelusuri sebab-sebab terjadinya gangguan psikisnya, mencari tahu keluhannya. Lalu yang ketiga menelusuri dugaan atau ramalan. Nah, biasanya interview riwayat ini dapat ditemukan saat wawancara bersama psikolog atau konseling. Biasanya pada wawancara atau interview pada riwayat hidup itu biasa ditemukan seorang klien dengan psikolog yang sedang melakukan konseling. Lalu metode pengambilan data riwayat hidup berikut. Yang pertama itu adalah metode longitudinal. Nah, maksudnya itu menelusuri latar belakang kehidupan subjek dalam kurun waktu tertentu yang berturut-turut. Nah, jadi maksudnya itu menelusuri latar belakang kehidupan si subjek dalam batas waktu. Contohnya itu bisa pada saat dari dia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, atau kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Itu ada ketetapan awalnya sama ketetapan akhirnya. Jadi nggak dari awal dia hidup sampai dia saat ini, bukan, tapi ada ketetapan waktu. Lalu yang kedua itu metode kasus silang atau cross sectional, yaitu menelusuri latar belakang kehidupan subjek dalam satu periode saja, kemudian dibandingkan dengan kriterium atau subjek lain dalam periode waktu yang sama. Nah, ini contohnya menggali informasi mengenai bagaimana pengalaman belajar mahasiswa psikologi Universitas HKBP Nomensen pada tahun 2022 dengan pengalaman belajar mahasiswa psikologi Universitas Medan Area pada tahun 2022. Itu adalah contoh metode kasus silang. Lalu menganalisis dokumen penting. Analisis dokumen penting merupakan metode yang digunakan untuk menambah pengertian dan kejelasan mengenai kepribadian si subjeknya. Nah, metode ini untuk menambah informasi lebih spesifik mengenai si subjeknya. Yang pertama itu adalah berasal dari buku harian atau diary book. Nah, diary book ini dipakai sebagai tempat pencurahan hal-hal yang positif dan negatif, serta tempat untuk mengemukakan pandangan-pandangan. Jadi cara lain untuk mengetahui diri si subjek lebih spesifik itu bisa dengan membaca diary booknya, karena kan di dalam diary book itu berisi pandangan-pandangan ataupun kisah-kisah dalam kehidupannya. Dalam diary book itu juga terdapat autobiografi si subjek. Lalu ada berdasarkan surat-surat pribadi. Nah, surat ini dapat dianalisis seperti halnya diary untuk memperoleh data tambahan atau bahkan data yang sangat penting untuk menggambarkan kepribadian si subjek. Lalu yang ketiga, berdasarkan biografi atau autobiografi. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua subjek bertindak dan menulis secara jujur mengenai dirinya. Karena kan pada autobiografi ataupun biografi itu si subjek itu biasanya cenderung akan mengurangi keburukan dia atau si kepribadian dia yang negatif, hal-hal yang berbau negatif dalam dirinya. Dia justru akan menonjolkan dirinya yang positif. Nah, untuk hal ini perlu dilakukan penelusuran yang sangat hati-hati agar diperoleh data yang akurat dan jujur. Tadi sudah membahas mengenai wawancara pada saat psikologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tes psikologi, alat tes pada psikologi. Sebelumnya kita akan mencari tahu apa sih tes psikologi. Banyak ilmuwan berpendapat mengenai pengertian dari tes psikologi ini. Yang pertama, menurut Anne Anastasi pada tahun 1964, a psychological test is essentially an objective and standardized measure of a sample behavior.
Maksudnya ini adalah tes psikologi itu pada dasarnya adalah ukuran yang objektif dan terstandar dari sampel perilaku. Lalu menurut Otto Klinenberg pada tahun 1951, psychological tests were perfect instruments for the measurement of native or innate indifference inability. Artinya, tes psikologi itu adalah instrumen yang sempurna untuk mengukur pengabaian asli atau bawaan dalam kemampuan. Lalu Cronbach pada tahun 1960. A test is a systematic procedure for comparing the behavior of two more person. Artinya tes adalah prosedur sistematik untuk membandingkan perilaku dua orang atau lebih. Lalu yang keempat menurut Florence L. Goodenough pada tahun 1949. Dia menyatakan a task is a task or series of tasks given to individual or group with the purpose of ascertaining their relative proficiency as compared to each other or to standard previously set up on the basis of the performance of similar groups. Yang dimana artinya tes adalah tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk memastikan kemahiran relatif mereka dibandingkan satu sama lain atau dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan kinerja dari kelompok yang serupa. Jadi pada dasarnya tes psikologi itu adalah sebuah alat untuk mengukur sesuatu yang ada pada diri manusia. Bisa itu mengukur kecerdasan, kemampuan, kepribadian ataupun banyak lagi yang bisa diukur pada manusia. Namun apa sih fungsi dari tes psikologi? Nah, fungsi tes psikologi menurut Cover pada tahun 1952 ada 3 macam fungsi tes. Yang pertama itu adalah fungsi meramalkan. Berdasarkan hasil tes, kerap kali dimungkinkan untuk memperoleh gambaran tentang prediksi tentang sikap, tingkah laku yang diharapkan di kemudian hari. Jadi maksudnya fungsi meramalkan ini adalah kan pada saat setelah tes itu keluarlah hasilnya. Nah, dari hasilnya ini seorang psikolog itu atau ilmuwan psikologi itu dapat meramalkan atau membuat suatu gambaran mengenai si subjek yang dites untuk kedepannya. Lalu ada fungsi menggambarkan atau mendeskripsikan. Hasil tes dipakai untuk menggambarkan kepribadian individu guna tujuan yang telah ditetapkan, misalnya seleksi calon karyawan baru. Lalu yang ketiga, fungsi menemukan diri sendiri. Nah, memberikan suatu pengertian yang mendalam pada diri subjek mengenai gambaran kepribadiannya. Hasil tes perlu disampaikan kepada subjek untuk memperjelas bagaimana gambaran dirinya yang sebenarnya, yakni mengenai sifat-sifatnya, kelemahan-kelemahannya, dan potensi apa yang dimilikinya. Nah, dengan penjelasan tersebut, si subjek diharapkan memperoleh pemahaman tentang dirinya sendiri dan kemudian mampu mengambil sikap yang sadar terhadap apa yang ia alami dan apa masalahnya. Jadi ketiga fungsi-fungsi tersebut itu, fungsi tes psikologi tersebut itu sebenarnya manfaatnya hanya untuk pada si subjek yang ingin dites. Jadi dengan dia tes psikologi, dia akan lebih memahami dirinya, lebih mengerti bagaimana kelemahan-kelemahannya, apa yang cocok sama dia, bagaimana sebaiknya dia bertingkah laku, berperilaku seperti itu. Namun pada saat menjalankan tes psikologi terdapat syarat-syarat yang harus dipahami. Karena untuk menjalankan tes psikologi itu ada syarat yang baik yang harus diterapkan. Nah, syaratnya itu diharapkan dapat memperoleh data yang objektif, relevan, dan akurat. Untuk memenuhi harapan ini, maka tes memerlukan syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah tes harus valid. Maksud dari tes harus valid ini adalah alat tes yang digunakan itu sesuai dengan apa yang ingin diukur. Alat tes itu sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya dengan orang yang dengan gangguan jiwa itu tidak memerlukan orang yang dengan gangguan emosi atau stres
dia tidak membutuhkan yang namanya tes intelijensi atau tes kecerdasan. Dia membutuhkan yang namanya konseling. Orang yang membutuhkan, orang yang sedang membutuhkan nilai skor IQ-nya, dia tidak membutuhkan yang namanya tes konseling. Dia membutuhkan yang namanya tes intelijensi. Jadi tes itu harus valid sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua itu adalah tes harus reliable. Reliabilitas tes adalah berhubungan dengan konsistensi, representabilitas, dan ketelitian tes yang bersangkutan. Maksud dari tes reliable ini adalah berhubungan dengan ketepatan hasil. Ketepatan hasil tes yang digunakan itu harus reliable. Maksudnya, pada saat ini saya sedang melakukan tes intelijensi. Hari ini tes intelijensi saya contohnya 100. Namun pada saat 2 minggu lagi atau 1 bulan kemudian saya ingin melakukan tes intelijensi lagi. Namun di tempat lain pas tentunya. Nah, jadi ketika saya tes setelah 1 bulan, itu hasilnya itu harus reliable, alias harus 100, kalau enggak 105 atau 102. Kalau hanya beda-beda sedikit itu alat tesnya itu masih reliable. Namun kalau sudah 120 atau turun ke 80, itu alat tesnya itu berarti sudah tidak reliable lagi, sudah tidak terstandarisasi. Lalu yang ketiga, tes harus terstandarisasi atau dibakukan. Nah, maksudnya terstandarisasi ini adalah setiap melakukan tes psikologi itu alat tes proses berjalannya tes itu peraturannya itu sama saja dimanapun dan kapanpun. Peraturan dalam tes itu sama saja, harus mengikuti peraturan yang terstandarisasi, tidak dapat diubah-ubah. Jadi peraturan tes psikologi yang ada di Jogja itu sama dengan peraturan tes psikologi yang ada di Medan, ada di Papua, di Sulawesi, dimanapun berada. Itu karena tes psikologi sudah terstandarisasi dan peraturannya pun tidak dapat diubah-ubah. Lalu yang kelima itu adalah tes harus objektif. Nah, ini tidak beda jauh dengan reliabilitas. Tadi reliabilitas itu tes itu ketepatan hasil. Nah, kalau reliabilitas itu kan berhubungan dengan alat tes. Namun kalau tes harus objektif itu berhubungan lebih ke pemeriksanya. Orang yang melakukan pemeriksaan. Lalu yang kelima itu tes harus komprehensif, yang dimana tes tersebut dapat mengungkapkan banyak hal, terutama dalam tes prestasi. Nah, maksud dari nomor 5 tes harus komprehensif ini, hasil tes itu tidak hanya memberikan gambaran, melainkan mampu mendeskripsikan lebih jelas lagi. Lalu ada tes harus diskriminatif, artinya tes tersebut dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan mengenai sifat atau faktor tertentu pada subjek yang satu dengan subjek lainnya. Lalu yang ketujuh, tes harus mudah dipakai dan murah. Ini nilai tes ini terletak pada kegunaannya. Jikalau tes sukar dipakai, maka nilai kegunaannya akan semakin rendah. Jikalau tes sangat mudah dipakai, maka nilai kegunaannya akan semakin tinggi. Jenis-jenis tes psikologi berdasarkan. Yang pertama itu adalah menurut cara menyelesaikan tugas. Dalam tes dibedakan menjadi 2 macam, yaitu performance test dan verbal test. Lalu menurut aspek-aspek kepribadian atau fungsi jiwa yang dites itu ada tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, tes non-kognitif atau skala sikap. Pertama itu tes berdasarkan cara pengerjaannya. Performance test, yakni tes yang menuntut teste untuk menggambarkan atau menggunakan objek-objek atau menggunakan objek yang dapat menyusun bagian-bagian yang dikerjakan dengan tepat. Nah, ini contohnya dalam tes WAIS atau WISH, ada tes merancang balok, menyusun gambar, merakit objek dan lain sebagainya. Maksud dari performance test ini itu orang yang memberikan tes itu mendapat hasil penelitiannya dalam bentuk perilaku ataupun keterampilan melakukan tugas-tugas tertentu si subjek, dalam seperti contohnya menyusun gambar. Lalu ada verbal test. Nah, verbal test
yakni tes yang penyelesaiannya dengan memakai bahasa lisan ataupun tertulis. Kalau tadi performance test itu berasal dari tingkah laku atau perilaku yang terlihat. Bisa seperti menyusun gambar juga atau merancang balok. Sementara kalau verbal test ini penyelesaiannya dengan memakai bahasa lisan ataupun tertulis. Nah, pada tes WAIS itu 6 subtes awal. Yang pertama itu berupa tes verbal, seperti informasi, bisa seperti kosakata, melengkapi gambar, melanjutkan kata, seperti itu. Tadi berdasarkan cara pengerjaannya, sekarang berdasarkan aspek-aspek kepribadian. Yang pertama itu adalah tes kecerdasan atau intelligence test. Dapat berupa tes Binet, tes WAIS, tes WISC, tes SPM, dan lain-lain. Nah, tes bakat ada differential aptitude test, ada general aptitude test battery, ada FAC alias Flanagan aptitude classification test, dan lain sebagainya. Lalu tes minat ada KPS Career Preference Survey, ada COIS Career Occupational Interest Survey, ada MV Minnesota Vocational Interest Inventory, ada SVIB, ada Strong Vocational Interest Blank, ada CAI Career Assessment Inventory. Lalu ada tes kepribadian atau non-kognitif, yang dimana tes ini biasanya disebut juga dengan tes proyektif. Misalnya itu tes research atau bercak tinta, ada thematic apperception test, ada children apperception test, ada tes grafis. Lalu yang kelima ada skala sikap. Nah, tes ini termasuk alat ukur kepribadian. Misalnya Edward Preference Personality Scale, skala Bogor-Dus atau skala sikap yang digunakan untuk mengukur prasangka ras. Lalu ada sosiometri dari Moreno, skala sikap yang mengukur keakraban hubungan sosial serta dapat mengukur sosiogramnya. Klasifikasi tes psikologi. Menurut Cower, pada tahun 1952, tes psikologi terbagi berdasarkan pengambilan tes, berdasarkan berbagai jenis pertanyaan, berdasarkan cara penilaiannya, berdasarkan fungsi-fungsi psikis yang dijadikan sasaran, berdasarkan cara penyelesaiannya, berdasarkan jenis pertanyaannya, berdasarkan konstruksinya, berdasarkan performansnya, berdasarkan kesesuaian dengan kriteriumnya. Kita ke klasifikasi tes psikologi berdasarkan pengambilan tesnya. Pertama itu adalah tes individual atau individual test. Maksudnya adalah pada suatu saat tertentu, tester hanya menghadapi satu tes saja. Nah, contohnya tes kepribadian, ada tes intelijensi. Lalu tes kelompok, ini maksudnya adalah pada suatu waktu tertentu, tester menghadapi sekelompok tester, lebih dari satu individu, bisa 3, 4, 5 orang atau lebih. Contohnya tes intelijensi atau tes Kraepelin, tes Pauli juga, dan lain-lain sebagainya. Lalu berdasarkan penyelesaiannya ada tes verbal dan non-verbal. Yang pertama itu adalah tes verbal. Maksudnya adalah tester di dalam itu menyelesaikan atau mengerjakan tes tersebut harus menggunakan kata-kata. Nah, misalnya memberikan keterangan, memberikan hasil perhitungan, memberikan lawan kata, mengatakan kekurangan pada suatu gambar. Contohnya subteks informasi pada tes WAIS. Lalu tes non-verbal. Pada tes ini sering juga disebut performance test karena tester tidak harus menggunakan respon berwujud bahasa lisan ataupun tulisan, melainkan dengan melakukan sesuatu. Contohnya subtes dalam menyusun balok, subtes dalam menyusun gambar. Lalu tes berdasarkan cara menilainya. Yang pertama itu adalah tes alternatif. Penilaian pada tes ini berdasarkan benar salah. Jadi hanya ada dua alternatif, benar atau salah.
Yang kedua, tes gradual. Pada tes ini penilaian bersifat gradual, jadi ada beberapa tingkatannya. Misalnya diberi tingkatan 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Selanjutnya tes berdasarkan atas pengambilan tes. Yang pertama itu adalah tes kecepatan atau speed test. Adalah yang diutamakan dalam tes ini yaitu kecepatan dan ketepatan kerja. Pada tes tipe ini, waktu untuk menyelesaikan tes dibatasi. Contohnya itu adalah tes Kraepelin, ada tes kemampuan dasar, dan kalau teman-teman tahu pada saat tes Bintara TNI Polri, speed test itu ada tes kecermatan kalau teman-teman tahu. Lalu ada power test atau tes kemampuan. Nah, maksudnya adalah tipe tes yang mengutamakan kemampuan, bukan kecepatan atau ketepatan. Nah, untuk tes tipe ini, waktu mengerjakan tes pada dasarnya itu tidak dibatasi. Contohnya tes kepribadian. Lalu ada tes proyektif. Nah, tes ini disusun atas dasar penggunaan mekanisme proyeksi. Diharapkan agar di dalam tes ini terjadi yang namanya mekanisme proyeksi yang semaksimal mungkin diharapkan terjadi. Oleh karena itu, biasanya materi tes terdiri atas objek yang belum atau kurang jelas strukturnya. Contohnya tes CAT, Computer Assessment Test, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada tes non-proyektif. Nah, tes ini sama sekali tidak mempertimbangkan mekanisme proyeksi yang di atas tadi yang sudah disebutkan. Lalu berdasarkan rujukan HIMSI pada tahun 2002, klasifikasi tes psikologi terdiri dari, yang pertama itu adalah tes intelijensi atau tes kecerdasan, lalu tes bakat, lalu yang ketiga adalah tes kepribadian, yang keempat itu adalah tes minat. Sarana dan prasarana pada psikodiagnostik. Dalam melakukan pemeriksaan psikologis, misalnya melakukan pengetesan klien, maka diperlukan sarana dan prasarana untuk klien dan psikolog. Nah, sarana itu alat yang dibutuhkan. Secara umum, sebagai sarana psikodiagnostik adalah tes psikologi, yang dimana tes psikologi adalah tugas atau pertanyaan-pertanyaan yang telah dibakukan atau distandarisasikan dan harus dikerjakan atau dijawab oleh individu yang dites dengan cara-cara tertentu yang sedikit banyak telah dibakukan juga. Begitu juga dengan cara pemberian tes atau administrasi tes, memakai pedoman yang telah distandarisasikan juga, yang disebut dengan pedoman pengetesan atau disebut buku manual tes. Lalu prasarana pengetesan. Pada umumnya, untuk melakukan pengetesan massal tertulis, itu dibutuhkan yang namanya ruangan yang cukup luas. Dibutuhkan juga barang-barang seperti meja atau papan tulis atau kursi. Lalu penerangan dan ventilasi udaranya itu harus baik, karena penerangan dibutuhkan agar tidak mengganggu, cahayanya tidak berlebihan ataupun tidak kurang, karena pada saat mengerjakan tes dibutuhkan kefokusan. Lalu selain itu juga tempat ruangan pengetesan harus jauh dari keramaian dan kesibukan yang dapat mengganggu subjek dalam mengerjakan tes. Biasanya tes psikologi itu berada di ruangan yang kedap suara apabila tesnya individual tes. Biasanya itu tesnya berada di ruangan yang kedap suara. Dan ruangannya juga diharapkan harus bersih dan sehat. Nah, namun jika pengetesan melebihi kelas biasa, itu misalnya dalam suatu aula atau auditorium, maka dibutuhkan alat bantu pengeras suara seperti mikrofon ataupun speaker. Nah, untuk tes individual cukup menggunakan ruangan konselornya saja, seperti ruangan petakan gitu. Namun biasanya juga itu kedap suara. Ventilasi harus baik, ruangan juga harus bersih dan sehat. Jadi teman-teman, sekian mengenai penjelasan saya mengenai wawancara dan alat tes psikologi. Bagaimana nih buat teman-teman? Apakah ada materi-materi atau topik bahasan yang sudah teman-teman mengerti? Saya harapkan sih ada ya. Jadi sekianlah pembahasan kita tentang wawancara dan alat tes pada psikologi.
Sekian dari saya, Cika Dina Nainggolan mengucapkan terima kasih.